Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi di YouTube channel aku ya. Apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat terus, amin. Oke, seperti biasa aku mau share kegiatan hari ini ya teman-teman. Ini tuh kegiatan pas hari H+1 Lebaran Idul Adha kemarin ya teman-teman. Tapi aku baru sempat ngeditnya sekarang. Ini tuh ceritanya aku tuh mau bikin sayur ketupat gitu, dipakein ayam. Bisa juga sih disebut opor, tapi kalau opor kan kuahnya itu rada kental ya. Kalau aku ini bikinnya yang lebih banyak airnya gitu, biar dipakein sama lontong itu enak. Dan untuk video lontongnya kebetulan aku nggak video ini ya teman-teman, karena aku tuh masih trial gitu, masa percobaan. Aku tuh lihat di video TikTok gitu teman-teman. Jadi ada kan yang bikin lontong terus pakainya magicom, dikasih air terus dicetak gitu aja udah jadi. Alhamdulillah jadi, tapi karena aku nggak di videoin jadi aku nggak punya foto atau videonya gitu ya teman-teman. Maaf deh. Insya Allah next time kalau aku bikin lagi nanti aku videoin ya teman-teman. Soalnya takutnya kemarin tuh masih trial error gitu, takutnya gagal atau nggak sesuai ekspektasi. Tapi alhamdulillah sesuai ekspektasi sih. Cuma sayangnya aja nggak di videoin karena aku belum pede. Oke lah, next time kita bikin lagi ya. Dan ini untuk kuahnya atau eh, opor ayamnya, aku tadi pakai bumbunya seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, sama lengkuas. Lengkuasnya digeprek aja ya, sama serai digeprek, terus daun salam dan juga daun jeruk. Semuanya dihalusin ya, kecuali tuh kayak lengkuas, terus daun-daunan, salam sama daun jeruk, terus juga serai itu cukup digeprek aja. Kalau udah dihalusin langsung aja ditumis ya teman-teman. Nah, numisnya itu harus bener-bener sampai matang ya teman-teman, karena kunyit, semua makanan yang ada kunyitnya gitu itu tuh bakalan bau langu teman-teman kalau misal kita masaknya itu nggak sampai matang. Kalau teman-teman masih bingung matangnya itu sampai gimana, sampai bumbunya itu ngeluarin minyak dengan sendirinya. Nah, terus di sini aku tuh pakainya ayam ungkep ya teman-teman, karena aku cuma punya stok ayam ungkep yang udah ada di freezer. Jadi ya udahlah aku pakai ini aja. Aku nggak punya ayam yang masih mentah atau ayam yang fresh gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Ini tuh bumbunya tuh mirip-mirip soto gitu ya. Tapi kalau buat bikin soto itu aku lengkuasnya aku blender juga teman-teman. Jadi rasanya itu bener-bener nyatu banget. Terus jangan lupa ditambahin garam, gula dan kaldu royco ya. Di sini aku pakai royco-nya itu yang rasa sapi. Terus kalau udah tinggal ditungguin aja ya teman-teman sampai dia masak dengan sendirinya atau mendidih gitu. Nah, kalau udah mendidih nanti baru bisa ditambahin sama santannya ya teman-teman. Kalau untuk rasanya ini tuh lumayan enak ya teman-teman, soalnya bisa mengobati rasa rinduku makan ketupat bikinan mama aku gitu. Soalnya Lebaran Idul Adha tahun ini aku nggak bisa mudik karena kan ya belum lama kemarin banget loh aku mudik. Jadi ya udah ditunda aja. Terus juga kebetulan Pak Su itu liburnya tuh pas hari H doang, karena pas akhir bulannya itu dia ada closingan gitu, jadi ya gak bisa mudik deh. Tapi alhamdulillahnya pas hari H Idul Adha itu aku udah sempat makan sih, udah makan ketupat di rumah ibu mertua. Jadi ya udah deh, pokoknya ini tuh buat mengobati rasa rinduku aja makan ketupat di hari raya. Jadinya aku bikin lagi teman-teman, tapi ini bikinnya tuh di hari keesokannya gitu. Ya lumayan lah ya, coba aja kalau ketupatnya kemarin aku videoin, tapi aku udah nggak pede duluan sih karena takutnya gagal, makanya nggak aku videoin dulu. Oke, terus ini ngomong-ngomong udah mendidih ya teman-teman, langsung aja dimasukin santannya. Di sini aku cuma pakai santan kare ya, karena kan ya ala kadarnya aja sih, sesuai stok yang ada di rumah, bahan-bahan stok yang ada di rumah. Terus jangan lupa kalau udah dimasukin santan, diaduk-aduk terus ya teman-teman. Jangan lupa juga koreksi rasa, kurang apa, misal kurang garam apa kurang manis bisa ditambahin. Dan pokoknya jangan sampai santannya itu pecah
pecah, karena itu tuh berpengaruh banget ya teman-teman ke rasa gurihnya gitu. Kalau santannya pecah itu rasanya ambiar teman-teman, tapi kalau santannya nggak pecah gini rasanya tuh bener-bener terikat gitu loh, terikat jadi satu gitu deh. Hehehe, apaan sih aku jadi ngomong kemana baik. Kalau teman-teman gimana nih Idul Adha kemarin pada masak lontong juga kah? Kayaknya seru banget ya kalau tiap lebaran itu masak-masak gitu, masak lontong, masak opor, masak rendang. Aduh, andaikan ya tenaga ini mampu seperti itu. Oke, lanjut lagi. Terus ini tuh kegiatan di malam harinya. Aku juga iseng-iseng lagi. Ceritanya aku mau bikin martabak manis gitu ya teman-teman. Ini tuh aku pakainya ukurannya tuh takaran sendok makan aja. Di sini aku pakainya tepung terigu yang protein sedang 20 sendok makan. Terus aku juga pakai gula pasir. Untuk gula pasirnya itu cukup 4 sendok makan aja. Terus ini tuh ditambahin garamnya itu seperempat sendok teh aja ya teman-teman. Kalau udah diaduk-aduk sampai dia rata, BTW ini tuh aku dapat resepnya itu di video TikTok itu ya teman-teman. Aku tuh suka banget scroll TikTok, apalagi kalau udah nemu resep-resep masakan atau resep-resep cemilan gitu yang rasanya tuh enak, tapi bikinnya itu gampang teman-teman. Bikinnya itu simple. Jadi pengennya tuh aku cobain semua gitu deh. Karena ini tuh kelihatannya simple, jadi ya udah deh aku cobain aja. Dan untuk satu resep ini tuh bisa jadi 3 loyang ya teman-teman. Oh iya, terus ini juga aku tuh pakainya teflon teman-teman, jadi bener-bener simple banget ya kan. Terus diaduk-aduk ya semuanya sampai tercampur rata, pokoknya jangan sampai ada yang ngegumpal. Pokoknya nanti itu tuh bisa berpengaruh sama tekstur martabaknya pada saat dipanggang di teflon gitu. Terus itu aku juga pakai vanili secukupnya. Terus ini tuh aku pakai baking powder sama soda kue ya teman-teman. Setengah sendok makan aja sih, nggak usah banyak-banyak. Terus dicampur sama air putih itu berapa ya, 7 sendok makan kalau nggak salah kemarin. Dilarutin gitu ya teman-teman, diaduk. Terus jangan lupa untuk adonannya tadi sebelum dicampurin sama larutan ini tuh diistirahatin dulu ya teman-teman. Kurang lebih untuk istirahatnya itu 30 menit gitulah, kayak anak sekolah. Hehehe. Terus kalau udah dicampurin 1 butir telur, terus dilarutin juga larutan tadi yang isinya itu soda kue sama baking powder dicampur air. Terus kalau udah diaduk-aduk lagi deh sampai semuanya menyatu gitu ya teman-teman, atau sampai semuanya itu rata. Nanti kalau udah tinggal dipanasin teflonnya ya teman-teman. Dan ingat, teflonnya itu harus bener-bener panas dulu baru dimasukin adonannya gitu ya teman-teman. Soalnya dia itu ngaruh. Nah, di sini aku tuh udah panasin teflon ya teman-teman. Soalnya dia tuh ngaruh banget kalau teflonnya itu belum begitu panas, udah dimasukin adonannya. Jadi adonannya itu tuh nggak bersarang teman-teman di dalamnya. Kalau ini aku pertama kali bikin ini langsung alhamdulillah jadi ya, sesuai ekspektasi gitu loh, langsung bersarang. Kemudian di adonan yang kedua pada saat beberapa jam kemudian aku kan bikin lagi. Itu tuh belum begitu panas teman-teman, jadi dia tuh nggak bersarang. Makanya di sini tuh harus dipanasin dulu teflonnya sampai panas, jadi dia tuh bakalan bersarang kayak gini teman-teman. Bersarangnya itu semuanya, kalau belum panas itu nggak kayak gini hasilnya teman-teman. Pokoknya kalian bisa lihat aja ya, dan boleh ikutin step by stepnya. Kalau sarangnya udah lumayan banyak atau kurang lebih setengah adonan gitu, teman-teman bisa langsung tambahin gula pasir ya, tambahinnya aja juga sesuai selera. Terus kalau udah ditutup teman-teman, jangan lupa buat ditutup biar dia matangnya itu secara sempurna.
Kalau nggak ditutup takutnya itu bagian tengahnya masih ada yang belum matang ya. Dan ini tuh sebenarnya udah matang, cuma nggak tahu kenapa di kamera yang bagian tengahnya itu masih kelihatan putih kayak belum matang gitu. Padahal itu tuh adonannya yang bagian tengahnya itu yang kurang bersarang. Tapi ya it's okay sih, untuk rasanya itu enak dan bersarangnya itu hampir menyeluruh ya teman-teman, di bagian tengahnya aja. Tapi rasanya enak sih. Terus kalau masih panas gini enaknya langsung diolesin sama Blue Band ya, atau margarin gitu. Sesuai selera diolesin, diolesin terus langsung aja buat diisi toppingnya ya teman-teman. Di sini aku cuma punya ini keju, sama nanti aku kasih juga meses yang rasa coklat gitu. Terus aku tambahin juga SKM kental manis. Pas aku cobain ternyata dia tuh manis banget teman-teman. Jadi saran aku, kalau kalian mau bikin kayak gini nggak usah ditambahin SKM, karena kalau menurut aku ya makan cemilan yang terlalu manis gini tuh bikin enek. Jadi makan dikit aja tuh udah bikin kenyang gitu teman-teman. Terus kelemahan aku di sini tuh aku nggak punya pisau yang bener-bener tajam. Jadi nanti mohon maaf ya teman-teman kalau pada saat motong-motongnya itu kurang cantik. Next time deh aku pengen beli pisau yang lebih tajam lagi dari ini. Nah teman-teman bisa lihat kan bener-bener mulus banget, dan ini rasanya tuh mirip banget sama abang-abang yang biasa jual gitu di pinggir-pinggir jalan. Oke deh, segini aja ya video dari aku teman-teman. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.